Shalom saudara dan saudari, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kamu dapat banyak masukan dari orang, tapi tetap salah ambil keputusan? Kadang masalahnya bukan kurang nasihat, tapi kita bingung harus dengerin yang mana. Kitab Amsal ngajarin bukan cuma pentingnya mendengar, tapi juga pentingnya memilih dengan bijak. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 11 ayat 14, pasal 20 ayat 18, dan pasal 24 ayat 6. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Memilih dengan bijak. Amsal sangat menghargai nasihat yang bijak. Semakin banyak penasihat yang baik, semakin aman dan kuat kita melangkah. Tapi nasihat saja tidak cukup. Lihat Ahab di 1 Raja-Raja pasal 22 atau Absalom di 2 Samuel pasal 17. Keduanya punya banyak penasihat, tapi mereka mendengarkan suara yang salah dan keputusan mereka berakhir dengan kehancuran. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita perlu dengar masukan. Tapi lebih dari itu, kita perlu menyaring pilihan-pilihan kita dengan pertimbangan rohani. Apakah pilihan ini sesuai dengan firman Tuhan? Apa kata orang-orang bijak dan terpercaya dari keluarga, gereja, atau pemimpin? Apa kata hati nurani kita? Seperti yang tertulis di Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa motivasi kita? Takut, sombong, atau percaya dan kasih? Apakah ini penggunaan terbaik dari talenta dan kesempatan yang Tuhan kasih? Dan apa dampaknya bagi orang lain? Ketika kita menimbang semua ini dan tetap maju dengan iman, kita bukan cuma memilih secara logis, kita sedang memilih dengan bijak. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Dari semua hal tadi, bagian mana yang paling sering kamu abaikan? Apakah kamu cepat bertindak sebelum cek hati nurani? Atau mungkin kamu dengar masukan tapi nggak bandingkan dengan firman Tuhan? Hikmat bukan soal jalan yang paling cepat, tapi keputusan yang paling selaras dengan kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, Engkau memperingatkan kami untuk tidak bimbang dan tidak mendua hati, seperti tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saat aku ragu atau pelin-pelan, seringkali itu karena aku lupa bahwa Engkau Maha Kuasa dan penuh kasih. Tolong aku untuk percaya sepenuhnya pada rencanamu. Berikan aku damai dalam kehendak-Mu dan kekuatan untuk memilih dengan yakin dan taat sepenuh hati. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.